Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar materi pendidikan Pancasila ya, dari mata kuliah pendidikan Pancasila itu sendiri. Di sini sudah ada beberapa narasumber, kebetulan juga teman-teman saya sendiri. Saya akan membicarakan nih tentang materi-materi. Tapi sebelumnya nih, perkenalan dulu nggak sih satu-satu? Boleh. Dari sebelah kanan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafin Nasrullah. Saya kuliah di Unpas dengan jurusan informatika. Sekarang angkatan 23. My name is Radia. Wow. Orang Inggris Aku ya, dari Mas? Cianjur, BTW. Nyunda banget ya. Cianjur. Sokap we. Perkenalkan Nabi Abi Muhammad Akmal Jipari, kuliah Abi di Unpas. Ismi Azhar, Jitu min Bandung. Suron. Apa tuh? Tolong. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini udah pada perkenalan ya, tapi sebelumnya gue juga belum perkenalan. Nah, Kenalin. itu dia. Nama gua Raihan Azani Helmawan sebagai Jaksel host banget, dan bro. akan memandu acara kali ini. Oh. Sebelum itu kita tanya dulu nih, materi-materi yang sangat membekas di pendidikan Pancasila tuh apa aja sih? Yang pertama ada warteg, terus demokrasi, Dan juga Toleransi. Gitu ya, gitu. Ada 3 materi nih yang membekas nih di para narasumber kita semua nih ya. Betul. Sebelumnya kita pertama-tama membahas dulu tentang warteg. Maksud dari warteg tuh apa sih? Kok ini kan materi pendidikan Pancasila nih, yang berarti kan hubungannya sama demokrasi itu masih masuk lah, toleransi itu kan sering didengar. Warteg nih, warung Tegal, kenapa tiba-tiba ada di materi Pancasila sih? Coba dong jelasin. mari kita cari tahu. Nah, teman-teman. ini orang Tegal langsung asli nih. Nah, Wah, gini ya dong. Gimana? Gue kira dia. jadi yang gua pahami ya, yang gua pahami dari warung Tegal ini tuh ya simpel aja sih. Jadi warung Tegal tuh istilah doang, sarkasme untuk keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Itu dia. Karena ketika puasa itu banyak yang mohon maaf mokel gitu, tidak bisa ngebatalin ya, tidak bisa menahan nafsu padahal sedang puasa gitu, yang notabene orang Islam. Jadi warung Tegal ini menurut saya kenapa membekas itu karena itu menggambarkan kondisi saat ini gitu. Orang tuh banyak yang nggak tahan, banyak yang terlena. Ya contohnya aja ketika bahas warung Tegal tuh bisa bahas kucing lah. Ya. Kucing yang suka gonta-ganti pasangan, yang ya begitulah. Nah, makanya manusia itu perlu berperikemanusiaan. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain? Oke, jadi tadi itu kan warteg tuh maksudnya sarkasme, betul kan? Betul, sarkasme. Sarkasme buat orang-orang yang susah menahan godaan hawa nafsu diri. Itu dia. Maka dari itu adalah istilah dari warteg itu sendiri. Iya. Tapi nih ya kan kita ada korelasinya nih, warteg sama Pancasila tuh apa sih nyambungnya gitu. Terus nyambungnya ke sila keberapa ya kalau boleh tahu? Jadi warteg tuh sebenarnya warteg kan mengenai adab gitu kan, kayak mengenai hawa nafsu ya. Iya kan tadi kan. Ya, Iya benar. hawa nafsu. Hawa Benar nafsu, banget. hawa nafsu. Tuh. Jadi sesuai dengan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di sini. Jadi kita tuh wajib mengamalkan apa yang ada di Pancasila atau melaksanakan yang ada di Pancasila itu. Salah satunya dengan menjalankan sila yang kedua itu, kerakyatan yang kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, itu dia. Aduh. Dalam Islam juga disebutkan bahwa adab itu lebih tinggi dibanding ilmu. Gitu. Itu dia. Wah, bahasanya berat banget nih. Aduh, pasti kayaknya dulunya anak pesantren nih. Jadi pasti nih. Oke, kemanusiaan yang beradab ya. Ngomong-ngomong nih tentang beradab, berarti kan ada sambungannya juga dengan bermoral. Karena hubungannya apa nih? Warteg, istilah dari warteg itu sendiri dengan kehidupan bermoral. Oke, sekarang kita beralih ke materi yang kedua ya, yaitu tentang demokrasi. Agak berat nih sekarang itu bahas Berat tentang banget. demokrasi. Demokrasi itu kan
sering lah kita dengar ya dari zaman kita belajar di SD ya kan sampai sekarang tuh demokrasi itu masih kita sering dengar, gak cuma di kehidupan nyata tapi di berita, di TV kayak gitu, di sosmed pun juga sering lah dengar kata-kata demokrasi. Tapi demokrasi itu apa sih pengertiannya? Silahkan. Dari yang saya tahu, demokrasi itu dari rakyat kepada rakyat, untuk rakyat, kembali kepada rakyat lagi. Oke. Itu dia. Siap. Jadi memang ujung-ujungnya ya demokrasi itu lebih ke rakyat gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau nambahin nih? Kerakyatan. Nah, saya mau nambahin nih. Oh, boleh. Jadi menurut demokrasi ya, yang saya pahami dari pelajaran materi waktu itu sih, demokrasi itu kaitannya erat banget sama permusyawarahan. Kenapa tuh? Ternyata demokrasi ini udah dibahas di sila keempat, Ya. kerakyatan, Dipimpin. sila ke Ya, kerakyatan betul. dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Ya, Jadi sebenarnya demokrasi itu tetap dari rakyat kembali pada rakyat untuk rakyat, tapi tetap dalam hikmat kebijaksanaan gitu. Tidak ada kecurangan dalam pemilihan ataupun tidak ada gampangnya KKN, Ya. korupsi, kolusi dan nepotisme. Mungkin itu yang saya pahami dari pelajaran waktu itu. Yang lain? tapi bentar. Hikmat kebijaksanaan mungkin buat sebagian orang awam tuh apa namanya? Nggak tahu ya mungkin ya. Orang awam tuh kayak hikmat kebijaksanaan pernah dengar mungkin ya. Karena di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi hikmat kebijaksanaan tuh apa? Gitu. Secara penjelasan rincinya gitu. Kalau boleh tahu ya. Hikmat kakaknya. Oke. Siap. Jadi hikmat tuh ya sebenarnya itu berkaitan erat sama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Orang banyak berdebatkan ya, ketuhanan Maha Esa. Esa itu kan satu. Walaupun sebenarnya dari pelajaran itu kita sudah tahu ya bahwasannya Esa itu bukan artinya satu, tapi yang itu. Maksudnya gimana? Karena orang-orang zaman dulu tuh berpikiran dengan keanekaragaman budaya dan suku bangsa Indonesia, biar Indonesia nggak pecah. Ya udah, akhirnya ketuhanan Maha Esa, ketuhanan yang itu. Jadi mau dia agama apapun harus kembali kepada ketuhanannya gitu. Karena di agama manapun tuh tidak ada yang membuat kacau gitu. Agama manapun tuh mengajarkan untuk menjaga diri gitu. Ya mungkin itu sih hikmat kebijaksanaan itu erat dengan ketuhanan Maha Esa. Jadi hikmat kebijaksanaan itu di sini artinya itu kebijaksanaan ke dalam agama itu, agama penganutnya tersebut gitu. Jadi di sini Pancasila itu sudah sangat meluas gitu dan betapa hebatnya gitu perancang Pancasila. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itu ya tadi penjelasan hikmat kebijaksanaan menurut Prof. Azhar. Mahal. Nih, last but not least ya. Pertanyaan terakhir dari demokrasi ya, meskipun nggak terakhir banget karena masih ada materi selanjutnya. Kalau nih misalkan di negara kita Indonesia demokrasi itu nggak ada, apa yang akan terjadi dengan negara ini? Pasti hancur. Jadi demokrasi itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk negara. Ini negara besar seperti Indonesia ini kan besar banget, jadi perlu banget yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi, kalau nggak ada demokrasi mungkin negara ini hancur. Jadi demokrasi itu kayak, jadi kita tuh harus Saling lah. saling banget. Iya, itu dia. Membantu. Kalau nggak ada demokrasi mah negara kita teh bisa aja hancur. Kenapa? Karena banyaknya korup, pemimpin yang nggak bener. Nah, Terus karena pemimpin yang nggak bener kan dipilihnya dari rakyat juga kan. Kalau nggak demokrasi kan nggak dipilih rakyat. Ya, Kayak di Korea gitu kan. Kayak mana? Dari mana dulu nih? Korea mana ya? Ah, ayo tebak. Jadi gini ya, ibaratnya tuh kalau misalkan demokrasi gak ada di Indonesia tuh ibaratkan sayur sop tanpa garam. Ah, Itu dia. iya. Hambar gitu kan. Hambar. Ah, Kirain gurih, kan? benar. Oke guys, sekarang kita ada di materi terakhir yaitu tentang apa? yang tadi. Tentang apa? Toleransi. Toleransi. Oke, ya toleransi itu banyak kayak ada toleransi antar agama, antar suku, ras, budaya dan masih banyak lagi. Itu toleransi nih. Sepenting Tapi- apa sih bang? Ya kan mungkin ada pengertian lebih jelasnya lagi tuh ya tentang toleransi menurut kalian semua. Itu apa sih ya. kira-kira toleransi itu apa? Kasih tau mal. Jangan gitu dong. Kasih tahu mal. Toleransi itu Gede dia mau jawab. Ya. Iya, nggak apa deh. dimana Iya. antar rakyat, antar manusia saling apa namanya sopan,
saling menghargai. Nah, menghargai, menghormati. menghormati. Jadi banyak ya mewakili kata toleransi itu. Itu toleransi itu wajib banget ya ada di kita, di rakyat-rakyat ini. Terus kenapa sih toleransi itu wajib banget? Menurut saya sih ya, toleransi wajib banget tuh banyak hal sih alasannya. Karena bisa kita lihat contoh aja dari segi bacaan lah. Kalau dalam agama Islam tuh di Quran kan ada bermacam-macam mazhab bacaan ya, bukan cuma mazhab hukum doang, mazhab bacaan pun ada gitu. Dan itu diperbolehkan, padahal mungkin bagi orang ini salah, padahal mah tidak, karena memang karena keanekaragaman suku dan budaya gitu, memang diharuskan gitu, saling bertoleransi gitu. Jadi orang ini banyak yang salah ngerti gitu. Kadang tuh karena toleransi itu orang jadi malah bodo amat sama sekelilingnya. Nah, ada yang bisa nyontohin nggak kira-kira Lagi yang contoh-contoh waktu yang ini bodo tuh amat sama sekelilingnya? kayak waktu ada perayaan Natal gitu di gereja apa, terus ada di salah satu desa. Jadi itu tuh rakyat muslim tuh, muslim pada protes ke muka gerejanya lah, suruh dibubarin gitu. Itu parah banget sih itu, dari itu saking nggak toleransinya mungkin ya di satu desa mungkin di Indonesia. Ya itu mungkin salah satu contoh untuk saling toleransi itu sangat sangat banyak. Kasih contoh kecil aja dari yang kita sering dekat-dekat dari kita lah, yang hitam, kalau enggak yang Demokrasi. ya, Toleransi sama juga. juga. Heeh. Iya, Suku. itu dia. Terus kalau main game nih, kamu apalagi main PUBG, jawir. Gila, aduh, parah Paling banget. sering Harus ditemuin tuh yang kayak gitu. harus banget itu diberhentiin dari sekarang juga ya. Gamers tuh, Itu tolong banget ya, kurangin deh. kurangin deh. Apalagi player ML, contohnya. Wah, itu sudah tidak terbendung sih. Begitu banyak ucapan yang sangat-sangat wah, Kayak Jawa kan? sangat keren sekali sih gitu. Ah, Dan iya. tidak cocok untuk kita ucapkan di sini gitu. Nah, kira-kira pesan untuk penonton apa nih? Untuk penonton ya. Tapi sebelum pesan, Pesan apa dulu pesan tuh? yang paling penting. Apa? Tadi kan bilangnya buat para gamer jangan pernah ngomong gitu. Nah. Kalian sendiri kan para gamer. Aduh. Pasti pernah nggak ngomong kayak gitu? Jujur aja dah. Kalau saya sendiri sih nggak pernah. Sering ya? Untuk yang suku-suku gitu kayaknya saya nggak pernah gitu. Mungkin ngatain kayak ngomong kasar mungkin. Karena meluapkan emosi doang ya. Emosi doang. Iya, gitu. dia emosi gitu. Mungkin ini mungkin tadi ya. Nah, Saya paling ngehina mainnya aja gitu. Kamu mah mainnya jelek. Aku gak mau main sama kamu. Coba ini yang Jules ganteng idaman. gamers ganteng idaman. Kalau saya mah lebih ke damai-damai aja sih kalau main game. Ya kalau kalah ya terima aja. Kalau menang ya gitu. Kelihatan sih dari bajunya. Keren banget toleransi parah gitu dia. Dengan cinta gitu. Penuh toleransi ya. Toleransi. Ya, itu semua hanya depan layar ya, saudara-saudara. Ingat mereka semua pernah di ban ya karena perkataan. Jadi sudah dengarkan yang belum pernah kena ban. Hey, Mungkin pesan saya untuk para gamer, pesan saya adalah jangan terlalu membawa perasaan lah dalam satu game, karena ya cuma game gitu. Mungkin itu saja, sekian. Ya, kalau begitu bisa kita simpulkannya dari materi pertama tentang warteg, kedua demokrasi dan toleransi. Memang ada tersinambungannya dengan Pancasila ya. Mulai dari ada yang tadi warteg itu dengan Pancasila, sila kedua ya, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan toleransi ini ada dua sila maksudnya. Dua sila. Jadi yang pertama itu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa tentang toleransi agama yang tadi udah dibilangin kan kalau yang di gereja salah satu contoh itu. Dan juga ada sila ketiga tentang persatuan Indonesia yang dimana kita sebagai masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia harus bersatu Menghargai. wajib dalam NKRI. Merdeka. Mungkin segitu aja sih ya, cukup untuk pembawaan materinya dan ngobrol-ngobrolnya nih udah seru banget, tapi sayangnya udah habis nih materinya ya. Siap. Jadi terima kasih yang udah nonton. Siap. see you. See you.